Jadi Eki itu nama kecil aku biasanya dipanggil Eki karena mama dulu nggak tahu mama suka banget sama aktor Jackie Chan gitu kan. Terus dia Oh, Eki tuh dari Jackie Chan. Jadi Eki gitu. Jadi kamu Eki. Oh ya udah. Terus jadi aku nama kecil kan Eki. Karena juga namaku di sini sulit disebut gitu kan kalau masuk All Together Now. Cahaya ini mereka nyebutnya kayak karena C itu kan K, jadi bingung. Jadi dia nama gampang aja nama stage aku Eki. Oh, Hai, apa kabar Kak? Baik, kabar baik. Salam kenal Mita. Salam kenal juga Kak. Ya Kak, by the way. Iya, terima kasih. Keren. Aku juga masih nggak nyangka udah bisa juara. Kak, aku mau tanya dong, awalnya Kakak dulu kan di Jakarta. Itu karirnya emang udah bermusik di Jakarta, Kak? Iya, aku di Jakarta sudah lama dari tahun 2005 ya. Aku start nyanyi profesional, nyanyi di kafe to kafe, event to event seperti itu. Sampai ketemu Bung John juga waktu itu, sempat sering banget sepanggung sama Bung John. Aku juga di kebetulan aku backing vokalnya Kang Iwa K. Jadi kenal Bung John di sana kan, satu komunitas hip hop Indo waktu itu. Iya, aku dari Jakarta, aku kafe to kafe sampai akhirnya aku hijrah ke Milan. Kenapa tuh, Kak? Istri aku orang Itali. Jadi warga negara Italia, karena waktu itu aku ketemu istri aku waktu aku nyanyi di Jakarta, istri aku lagi liburan, ketemu, ya udah 8 tahun yang lalu itu, terus kita long distance segala macam, dan dia juga sempat tinggal sama aku di Jakarta. Terus akhirnya dia harus pulang ke Italia dan kota Milan di Italia, dan harus ada kerjaan, jadi aku ditinggal. Dan setelah setahun aku nyusul, dan kita putuskan jadi kita nikah, dan aku stay di kota Italia, di kota Milan, Italia. Jadi dari tahun berapa tuh, Kak? Baru tahun lalu aku pindah, tahun 2019. Tahun lalu makanya baru sampai udah. Wow. Baru merantau. Jadi emang tujuan awalnya ke Milan itu emang untuk menemani istri di sana. Iya, menemani istri di sana. Walaupun sebelumnya aku juga dilema kan, karena di Jakarta kerjaan aku juga udah lumayan gitu kan. Udah merintis karir dari lama, udah lebih dari 10 tahun aku merintis karir di Jakarta, sampai akhirnya aku harus dilema dan harus ninggalin kerjaan juga di Jakarta. Juga sempat timbang juga gitu. Aduh, enggak gitu. Nah, itu gimana tuh Kak perjalanannya dari memutuskan ke Milan? Jadi aku kan sampai sini aku kan bingung kan, karena kendala bahasa aku juga waktu itu belum terlalu lancar kan, aku belum terlalu fasih juga. Jadi aku bingung, aduh mau nyari kerjaan gitu kan. Aduh, kerja apa ya? Kan tapi aku kangen nyanyi juga gitu. Aduh, miss so much my passion gitu kan. Aduh, pengen nyanyi. Dan akhirnya aku lagi sekitar kota Milan, di pusat kota, aku lihat banyak pengamen pinggir jalan, tapi bagus-bagus gitu kan. Wah, kayaknya boleh nih untuk menyalurkan kangennya aku sama nyanyi. Coba aku mau nyanyi di jalan. Dan juga itu prosesnya nggak gampang kan. Aku mesti ada audisi juga untuk bisa ngamen di jalan, kan ada pengelolanya. Jadi kita nggak bisa lah kayak di Jakarta yang ngamen gitu langsung pinggir jalan, halo gitu. Enggak. Jadi kita yang seleksi juga. Kalau kita layak buat ngamen, bisa buat ngamen. Kalau nggak layak, mereka nggak terima. Puji Tuhan mereka, kamu cocok layak untuk ngamen di sini, ya udah. Kita dikasih license-nya, udah ada license-nya untuk ngamen, dan juga untuk di tempat-tempatnya juga pun terbatas gitu. Harus booking tempat dulu. Nggak bisa langsung ke situ tiba-tiba main, nggak boleh, nanti bisa ditangkap, bisa kena denda kan. Jadi kita ada license-nya untuk bisa ngamen di tempat itu. Yeah. Dan akhirnya udah setelah aku mulai ngamen itu bulan Oktober 2019, sampai akhirnya kena lockdown dan aku berhenti, nggak bisa ngamen dulu, ada lockdown kan waktu itu, apalagi Italia kan terbesar. Lalu habis itu setelah aku bebas lockdown, aku start lagi deh. Waktu itu summer kemarin, bulan Juli Agustus kemarin aku start lagi karena udah open lockdown. Aku tanya, tiba-tiba ada yang videoin aku gitu kan, biasa kan ditaruh di story, taruh di Instagram story, dan sampai ke redaksi All Together Now ini, acara ini namanya All Together Now, sampai ke mereka, wah ini bagus nih, langsung aku dikontak kan. Kadang-kadang aku tiap nyanyi kan aku taruh papan nama aku tuh, nama kontak person gitu, kalau mau panggil buat event gitu kan, mau wedding boleh nih gitu kan. Dan akhirnya
mereka telepon lo, aku dari redaksi All Together. Nah, 2 hari lagi nih, gimana bisa nggak? Soalnya kita udah di terakhir audisi audio, selalu udah dari awal sebelumnya kan. Aduh gimana, yaudah aku cari tiket dulu ya, karena harus ke Roma. Roma itu kan agak jauh kan, kayak Jakarta Surabaya gitu kan, kayak Surabaya Jakarta gitu. Aduh jauh banget nih ke Roma. Cari tiket kereta mahal-mahal karena kan lockdown, lagi high season juga kan, setelah lockdown. Ya udah, kebetulan papa mertua mau anterin pakai mobil, ya udah nggak apa-apa nih aku setirin gitu kan. Ya udah, setelah akhirnya aku sampai ke Roma dan ikutin audisi itu. Aku audisi pertama kali, dan ternyata cuma tadi kabarin ya gitu doang, ya nggak lolos nih kayaknya. Ya udah aku pulang kan, mau nyetir lagi kan sampai Milan 6 jam total 12 jam, buset. Wow. Sampai ya habis itu ditelepon gak lama, setelah selang 1 minggu ditelepon, kamu lolos ke audisi berikutnya gitu. Audisi berikutnya tuh top 100, karena kan tadinya top waktu itu kita ada 4.000 orang, sekitar 4.000 orang peserta kan. Terus akhirnya kamu lolos ke 100 besar gitu. Oh 100, masih lama, banyak banget nih 100. Ya udah deh, aku balik lagi, audisi lagi tuh. Habis audisi lagi udah kelar, pulang lagi, nanti kabarin lagi gitu lagi tuh sama. Akhirnya telepon lagi, ya kamu lolos ke top 30. Nah kali ini tiket akomodasinya kita yang tanggung. Kamu juga bisa stay di hotel, jadi kita butuh 3 hari kamu di sini. Top 30 kan, top 30 itu kita udah di shoot kan, udah direkam, udah di record, karena kayak kalau Indonesian Idol kita kayak babak-babak ketemu juri yang ketemu juri yang gitu, yang oke, ya biasanya awal-awal. Nah kita aku masuk yang ke babak itu. Setelah babak itu 3 hari di situ, dan ternyata aku lolos ke top 12 langsung, dari 30 ke 12 ke babak besar. Langsung ke babak besar. Wah, senang banget tuh aku bisa ke babak besar kan. Wow, dari menyingkirkan beberapa peserta, dan aku juga sempat bingung karena di waktu top 30 itu aku kayak satu-satunya orang Asia di situ, karena nggak ada lagi. Dari Afrika ada, dari luar Eropa ada, cuman aku sendiri yang wow, aku muka-muka Melayu, gue doang nih kayaknya. Yang lainnya nggak ada, aku doang. Jadi kayak gimana gitu kan. Ya udah, langsung lolos ke top 12. Habis top 12 aku top, ya nggak setiap minggunya nggak tereliminasi sampai ke final, dan akhirnya menang. Wow. Ya seperti itu. Keren. Tapi emang kakak dari awal sampai Milan tuh nggak ada nyoba untuk kerja kantoran kah atau apa gitu kak? Emang maunya musik gitu? Aku sempat kerja di hotel sih waktu itu. Awal lulus sekolah, aku kan dulu sekolah perhotelan, jadi lulus sekolah di. Nah itu waktu itu kerja di hotel, di bar gitu, bagian bar hotel. Dan ya waktu itu ketemu musiknya di situ. Jadi pada ada live music, terus aku coba-coba nyanyi adalah orang live music. Suara kamu bagus. Gimana kalau jadi vokalis kita gitu? Oh ya udah deh. Jadi lama-lama aku tinggalin kerjaan di. Tapi ternyata nyanyi itu lebih enak, lebih seru, karena aku dari kecil juga udah ikut lomba-lomba nyanyi kan, dari umur 8 tahun. Satu hal yang akhirnya kakak ke-trigger kayaknya harus ngeiyain All Together nih. Itu apa kak? Ya, sempat ada 2 tawaran waktu itu kan. Aku ada namanya Tusi Kevales, itu kayak Italian Got Talent versi Itali. Dan satu ini All Together Now, ada 2 tawaran. Dan yang kayaknya aku lebih ke ini karena ini nyanyi gitu loh. Kompetisi untuk bernyanyi. Kalau yang satu lagi kan ada sulap lah, ada dance lah, ada segala macam. Jadi kayaknya aku nggak mau lah terlalu di kompetisi tapi nggak hanya nyanyi, digabungin gitu. Aku mau yang nyanyi gitu. Ya udah, aku ke-trigger kayaknya lebih bagus ini deh, karena juga dia nggak votingnya nggak dari orang rumah tapi dari juri. Ada juri yang itu ada 100 itu ya kak, ya. Dan 4 juri spesial. Nah, jadi yang dinilai itu benar-benar skill dan kemampuannya. Jadi aku pikir wah ini pas. Karena kita nggak mengharap lu anak bupati mana kan biasa kan gitu kan. Vote-vote-nya kan, wah ini dari warga gue nih, segala macam gitu kan. Nah, kalau ini bener dari jurinya yang nilai. Jadi oke, ini kayaknya pas banget buat aku nih. Jadi kayaknya nothing tulus lah, boleh lah aku cobain. Iya. Aku giving my best, dan nggak nyangka, dan lolos dan akhirnya menang. Oh my god, aku masih merinding sampai sekarang. Iya, aku juga masih shock sih. Wow, nggak nyangka banget. Wow, kalau kita lihat kan kak,
ada musisi Indonesia Sandy Sandoro yang juga menang di luar negeri, terus pulang, terus dia langsung meledak gitu. Kakak ada kepikiran gak sih Kak mau pulang ke Jakarta untuk lanjutin di sini? Pastilah ada beberapa tawaran sih dari label di Indonesia untuk kerjasama, cuman kayaknya aku masih pending karena aku mikir aku mau coba dulu di sini gitu, di Italia gimana karir aku. Kan baru banget juara, dan baru banget ada banyak tawaran juga dari sini, dari pihak manajemen di agensi-agensi di Italia, banyak yang nawarin untuk kerjasama, cuman makanya aku masih mau cobain di Italia dulu, dan sekitar Eropa mungkin kalau ini aku pasti bakal ke Indonesia. Pasti. Di sana industri musiknya ada nggak sih Kak, kehidupan industri musik di sana yang kayaknya beda banget nih sama di Jakarta, di Indonesia? Sebetulnya sih kurang lebih sama ya, kurang lebih. Cuman di sini kayaknya lebih luas ya, karena kita kan cantumnya kan nggak hanya satu negara, jadi kita memang di negara luar Italia pun kita bisa berkarya, jadi bisa didengar di luar Italia, jadi di luar negara Eropa, jadi kan lebih luas, lebih internasional, dan peluangnya lebih besar lah. Kalau di sini sebenarnya, karena aku mau gedein dulu di sini, aku mau coba berkarya di sini. Nanti ke depannya pasti aku bakal pasti ke tanah air. Ya. Bisa dua-duanya ya, kenapa enggak gitu. Kalau mau sih ya dua-duanya gitu kalau bisa. Betul. Karena pasti jalan dua-duanya tunggu juga sama orang-orang di sini. Iyalah, aku pengennya sih dua-duanya jalan gitu. Indonesia juga, di internasional juga jalan gitu. Kak, kalau bisa dibilang kan kakak ini merintis dari bawah. Tadi yang kakak bilang nggak ada embel-embel anak bupati, anak apa, anak siapa gitu kan. Nah itu aku lihat juga sekarang tuh gara-gara pandemi ini banyak orang yang mulai cover-cover lagu nih Kak di TikTok, di Instagram gitu. Ada nggak sih Kak pesan atau motivasi untuk teman-teman yang baru mulai cover-cover, mulai disorot sama media, punya bakat yang bagus, dan itu tadi ngerintis dari awal banget, ada nggak sih Kak motivasi untuk teman-teman? Motivasinya ya pastinya jangan menyerah, maksudnya tetap terus berkarya gitu. Kita nggak bakal tahu siapa yang akan ngelihat kita, dan kita nggak bakal tahu destiny kita gitu loh. Karena kan semua udah ada jalannya, Tuhan yang ngatur. Pasti ada aja peluangnya, dan never give up, dan because always believe dreams do come true, karena mimpi itu pasti akan terwujud kalau kita pastinya terus berkarya dan never give up. That's it. Tadi Kakak sempat mention juga tuh Kak soal kesulitan belum lancar berbahasa di sana. Nah itu gimana Kak? Kalau nyanyi berarti awal-awalnya lagu-lagu internasional bahasa Inggris atau gimana? Ya, kalau lihat di setiap episode aku nyanyi juga lagu Italia, dan itu yang bikin mereka appreciate segala macam. Wow. Dan kayaknya aku baru melihat yang outside Italian gitu, orang-orang Asia yang nyanyi lagu Italia gitu kan. Dan aku sempat merasa ini juga bangga karena jurinya juga pasti ketika aku nyanyi lagu Italia dan aku dapat nilai penuh 100, standing applause, dan banyak komen-komen yang bagus juga, dan jurinya juga bilang, wow, kamu tuh pekerja keras, dan itu yang harus ditiru bangsa Italia dari kamu bangsa Indonesia gitu kan, karena kamu tuh kalian pekerja keras, dan gue tahu lu nggak bisanya, kamu tahu kamu tuh nggak, bahasa Italia kamu tuh nggak 100%, nggak begitu lancar, tapi ketika kamu nyanyi kamu lebih bagus dari orang Italia. Aku yang bikin aku wow. Karena aku benar-benar pelajarin banget, aku benar-benar work so hard agar untuk bisa perfect di setiap performance aku. Makanya ketika dikasih lagu Italia untuk tantangan untuk nyanyi lagu itu, ya aku benar-benar working hard untuk itu. Aku bisa bahasa Italia cuman nggak terlalu lancar, jadi juga pronounce aku juga nggak terlalu fasih. Jadi buat mereka kayaknya mereka nggak meragukan gitu, ini kayak nggak mungkin nih bisa lagu, tapi ternyata aku membuktikan bisa dan perfect, dan akhirnya mereka yang wow, sering applause 100, dan setelah itu ya berjalan lancar dan akhirnya bisa menang. Oke, target terdekat apa nih Kak? Target terdekat aku ya pastinya album dong. Itu mimpi pastinya. Mimpi aku tuh album. Ya mungkin kalau belum terrealisasi ya single dulu. Aku mau keluar single, terus ya
targetnya agak lancar sih, itu aku karir aku di sini, dan pastinya bisa diterima, musik aku bisa diterima dengan seluruh penikmat musik dan juga seluruh fans yang teman semua yang ada di Indonesia dan yang di Italia dan pastinya di sekitar internasional. Amin. Rencananya kalau single pertama banget maunya bahasa apa, Kak? Untuk single aku banyak tawaran. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Italia. Cuman aku belum terikat sama sekali. Oke, aku mau jelasin, aku belum terikat sama sekali sama any label, any management sama sekarang. Masih banyak yang aku ngaku, dia artis aku, tapi itu nggak benar. Dan aku masih free karena setelah lepas dari ini aku nggak terkait. Setelah lepas dari acara Talk Together ini aku nggak terkait dengan label manapun, nggak sign dengan label manapun. Jadi aku masih free offer buat seseorang yang mau kerja sama aku. Dan mungkin kedepannya aku mau keluar dengan single dari bahasa Itali dan bahasa Indonesia. Oke. Udah itu aja Kak interviewnya, tapi aku mau ada mini games. Aku mau ada 8 pertanyaan yang aku mau minta Kakak untuk jawab cepat. Oke Kak? Oke. Wow. Sulit. Oke. Enggak, kok gampang. Oke. Yang pertama. Makanan Indonesia yang paling dikangenin. Soto Betawi Jatinegara sama soto Betawi ini Manggarai. Udah paling top itu, enak banget. Spesifik kangen banget sama soto Betawi. Beneran, dan udah 1 tahun aku nggak makan semenjak pergi dari Jakarta. Soto Betawi, I miss so much. Oke, yang kedua, musisi Indonesia terfavorit. Musisi Indonesia terfavorit, it's hard. Banyak semuanya, aku favorit semuanya. Glenn Fredly. Musisi pasti. Dunia terfavorit. Musisi dunia terfavorit Michael Jackson. Sure. Oke. My influence. Dangdut atau keroncong? Keroncong. Berkarir di Indonesia atau di Milan? Nggak bisa dua-duanya ya. Pilih satu. Milan atau Indonesia? Indonesia. Tetap ya Kak. Iya dong, tanah air harus. Tempat favorit di Indonesia? Bali. Tempat favorit di Milan? Milan, San Siro, stadion Milan. Karena aku tifosi Milan, aku dukung AC Milan, jadi tempat favorit aku ya stadion San Siro. Oke. Lagu terakhir yang didengar? Lagu terakhir yang didengar Man in the Mirror, Michael Jackson. Aku mau coba minta tolong Kakak nyanyiin lagu Indonesia yang langsung sekarang keinget. Oke. Sandiwarakah selama ini, setelah sekian lama kita telah bersama. Okay. Glenn Fredly, the one and only, the legendary. Dia influence aku banget, Glenn Fredly. Almarhum. Iya. Oke, thank you Mita. Iya, thank you Kak. Keep in touch ya, Mita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam buat semuanya, teman-teman redaksi. Salam juga buat keluarga di sana.